di Chill and Enjoy Podcast. Our passion, your entertainment. Ya, malam hari ini kita kedatangan bintang tamu. Tapi aku bukan bintang. Oh, bukan bintang. Iya. Kedatangan tamu. Bang Adi. Oke. Boleh diceritakan keseharian Bang Adi ini ngapain aja? Oke, perkenalkan ya guys, namaku Adi. Adi Dharma Syahrani. Yes. Jadi keseharianku seperti apa? Aku tuh guru sebenarnya, ngajar di SDT Cordova Samarinda. Jadi hobi ngonten, terus hobi ngajak anak-anak konten di sana, dan selain itu juga konten gaming sih, jadi kreator gaming sih. Walaupun konsisten itu berat sih, seperti Mas Wonbi yang kameramen di sana. Sangat padat sekali gitu. Ini baru ini ketemu konten kreator game ya? Oh, konten kreator game apa sih dulu? Oh, game. Ya, kalau game sih game yang disukain sama anak-anak, sama yang kadang-kadang game yang aku pengen main gitu loh. Nggak hanya, kadang kita nggak bisa ego harus game yang kita suka gitu loh. Oh, iya. Tapi kadang-kadang kita harus turunkan ego, kita mainkan game yang anak-anak suka. Walaupun serius, anak-anak suka main apa? Roblox kan? Ya, tahu nggak Roblox? Rame banget itu ya? Rame banget tuh Roblox tuh. Jadi mual kalau aku main Roblox. Ya benar sih kayak. Kayak kena motion sickness gitu loh, nggak paham, tiba-tiba tuh mual, sempat kayak muntah gitu kan, karena mainkan game yang nggak kita sukain. Tapi ya enjoy aja, kita nikmatin sesekali, it's okay kita mainkan game yang anak-anak suka. Walaupun kadang dapat game itu yang anak-anak suka dan aku juga suka gitu loh. Panggilnya aku aja kali ya. Boleh. Ya. Ya biar santai kali ya. Sampai mual karena bermain game yang nggak disukai. Iya, itu baru mual karena main game yang nggak disukai, apalagi mual karena orang yang nggak disukai. Waduh. Atau kaum dari negara mana itu yang nggak disukain, itu udah mual banget. Ngomong soal kaum ini, bajunya menarik ini. Apa itu Mas? Coba bacanya tuh. Stand for justice, stand for Palestine. Kita bakal bahas Palestina hari ini ya. Palestina, Indonesia. Indonesia, cocok. Rumah keduanya Palestina dan Indonesia. Benar, karena kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas dari perjuangan dari salah satu syekh dari Palestina. Benar, dari mufti dari Palestina, yaitu karena berkat kalimat beliau juga, berkat perjuangan beliau juga, berkat harta yang dikeluarkan juga loh. Itu Indonesia tuh merdeka. Bahkan di Undang-Undang Dasar di pembukaan apa bunyinya? Penjajahan di atas dunia maka harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Oke. Harus dihapuskan. Tapi kenapa sampai disenggol sama bangsa itu? Bangsa apa? Berbentuk bintang biru putih. Oh, apa tuh? Meja ya salah maksudnya. Tahu lah, meja dong. Oke. Asal mulanya kok dia Oke. datang mengklaim itu gimana itu? Oke, asal mulanya panjang nih. Ya. Panjang banget nih. Garis besarnya. Ya, garis besarnya deh. Oke, jadi garis besarnya Bani Israel. Kita ngomong Bani Israel. Bani Israel ya jelas Bani Israel. Iya, Bani Israel. Kita sebut aja memang Bani Israel. Di Quran juga ngomong Bani Israel. Ya, Allah juga mengatakan Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Kita lihat dulu sejarah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Israel itu adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nama lain Yakub alaihissalam yaitu kekasih Allah. Dia punya julukan Israel, kekasih Allah. Makanya keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu disebut Bani Israel. Anak Yakub ada berapa? 12. Kita lihat dari kisahnya Nabi Yusuf. Ternyata sama saudaranya sendiri diterlantarkan di sumur. Bayangkan, saudaranya sendiri itu diterlantarkan di sumur. Sifatnya sudah kodratnya. Iya. Bahkan dianggap mati ya kalau di dalam sumur itu. Iya, memang sudah kodratnya mereka itu suka ngebully mungkin ya, ibaratnya ngebully. Kodratnya sudah ngebully gitu kan. Iya, sudah ngebully anak saudaranya sendiri yaitu Yusuf alaihissalam. Memang yang harus memulai sapi. Iya. Dia hanya yang lain gitu. Ya, jangankan itu. Nih, waktu kita lanjut dulu yang tadi ya. Nanti baru masuk ke Nabi Musa. Jadi
time skip lah, time skip. Akhirnya Bani Israel atau anak-anaknya Yakub pindah ke Mesir, diajak Nabi Yusuf alaihissalam. Selang waktu ketika wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf berpesan, wahai Bani Israel, wahai kaum keluargaku, kerabatku, ketahuilah jangan sampai kalian mengganggu orang-orang yang ada di Mesir. Oke. Nah, jangan ganggu orang-orang di Mesir, karena setelah wafatku itu jangan sampai kalian ngeganggu orang-orang yang ada di Mesir, karena nanti kalian akan binasa oleh kelakuan kalian sendiri. Akhirnya mereka mengusik orang-orang yang ada di Mesir. Itulah cikal bakalnya mereka jadi budak. Ya benar. Karena perbuatan mereka sendiri sebenarnya mereka jadi budak, bukan karena kelakuan orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir itu orangnya baik-baik ternyata, menerima mereka, kemudian merangkul dan lain sebagainya. Pas zaman Nabi Musa, nah kita masuk ke zaman Nabi Musa. Pas zaman Nabi Musa dibebaskan mereka. Kita time skip lagi lah, ngomongin Nabi Musa panjang nih. Iya. Panjang nih, time skip. Panjang banget Nabi Musa nih. Ngomongin Nabi Musa panjang, mereka diajak ke tanah yang dijanjikan. Nah, masuk ke tanah yang dijanjikan. Ya. Menggunakan dalih itu kan. Ya, tanah yang dijanjikan sama Allah untuk kaum Bani Israel, yaitu di mana? Palestina. Mereka datang ke Palestina, disuruh Allah perangi orang-orang Filistin, namanya orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin itu orang-orang yang badannya besar, tinggi-tinggi. Makanya saat itu mereka bilang, wah Musa, kalau kita merangin mereka ini pasti mati, gak mungkin kita menang. Iya. Padahal Allah nyuruh merangin. Ngeyel, betul itu ngeyel. Memang. Jadi buat kalian yang suka ngeyel, samakan aja. Samakan aja. Iya, buat kalian yang sudah ngeyel, fix Israel. Jadi dikasih tahu ngeyel, dan akhirnya singkat cerita ya udah Musa yang turun. Kemudian singkat cerita di zaman Nabi Daud sampai Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nah, ketika zaman Nabi Daud, selesai Nabi Daud, akhirnya Syam dulu namanya Syam ya. Syam itu terbagi menjadi dua. Ya, kerajaan utara sama kerajaan selatan. Kerajaan utara itu namanya kerajaan Yehuda. Atau Israel ya, lupa saya. Nah, sedangkan sebaliknya itu kerajaan Israel. Jadi ada kerajaan Yahudi, ada kerajaan Israel. Nah, karena perbedaan pendapat. Nah, singkat cerita, kita potong time skip lagi. Panjang nih kalau ngomongin ini. Time skip. Akhirnya datang Roma. Nah, pada zaman Roma diperbudak lagi. Oh, berarti ya, dia sempat jadi budak, jadi orang di atas, jadi budak iya, lagi. jadi budak lagi. Memang ya. pengeyelan gitu. Memang suka gitu. Jadi budak, kemudian dipersekusi di mana-mana, akhirnya bubarlah tanah yang itu namanya Jewish State, Israel dan kerajaan Yahudi itu tadi. Ya, jadi udah lepas, udah bebas. Kemudian, tapi kalau ada salah langsung dikoreksi aja nih. Buat kalian yang nonton, kalau ada salah langsung koreksi aja. Kita sama-sama belajar. Karena aku juga belajar kita sama-sama belajar di sini. Oke? Nah, kemudian dari situ kemudian di zaman Nabi Isa, masuk ke zaman Nabi Isa. Nah, di zaman Nabi Isa karena nggak suka sama Nabi Isa, Nabi Isa mau dibunuh saat itu melalui dan melalui tangan orang lain, bukan melalui tangannya. Ke kerajaan Romawi, wahai Kaisar Romawi, itu tuh memprovokasi orang-orang Roma tuh, si Isa, hati-hati. Nah, habis itu dikirim oleh tentara Roma ke itu. Singkat cerita, Nabi Isa ditukar sama pergantian pemain, additional player ya, pergantian pemain. Ya udah, jadi Nabi Isa diangkat sama Allah, ditaruh di langit keberapa kalau nggak salah. Ya adalah pokoknya. Nah, kemudian saat itu Nabi Isa nggak mati ya? Ya, nggak mati. Nabi Isa nggak mati. Jangan, ini kita nggak mau bahas agama ya. Nabi Isa nggak mati kok. Kita toleransi, Kis. Ya, bagi Nabi Isa nggak mati. Ya, sesuai cerita. Ya, benar. Nah, habis itu terpencarkan mereka sampai jelang di kekhilafahan Utsmani. Nah, dinasti Utsmani di mana pusat pemerintahan Islam itu sejak adanya di mana? Bukan Utsmani malah, dari kekhilafahan
kekhilafan para sahabat dulu. Jadi dalam zaman para sahabat itu sempat kembali ke Palestina, bahkan di mana Umar, zaman Umar. Waktu zaman Umar nggak ada, dari zaman Umar sampai zaman Khilafah Utsmani yaitu Abdul Wahid, itu nggak ada yang namanya saling ricuh gitu, saling berarti harmonis ya. Harmonis. Palestina itu dulu harmonis. Lama itu, lama banget waktunya, dari zaman Umar sampai ke Khilafah Utsmani. Walaupun beda agama, itu ada 3 agama di situ. Oke. Apa bisa disebutkan coba? Ada Islam, Oke. Nasrani, dan Yahudi. 3 agama berjalan baik dengan semestinya. Apa kata Umar? Jangan saling mengganggu agama yang lain, jangan saling mengusik agama lain. Biarkan Yahudi ibadah di sinagonya, biarkan Nasrani beribadah di gerejanya, biarkan umat Muslim ibadah di masjid-masjidnya. Jadi jangan saling mengganggu, jangan saling mengusik. Kalau seandainya itu masih dipertahankan sampai sekarang, nggak ada kericuhan yang terjadi saat ini, ya nggak? Ini kalau nggak salah aku pernah lihat komentar nih. Kalau misalnya Palestina ini menang, akan terjadi kiamat. Nah ini gimana ini? Akan pernah ada gitu kan? Ya. Nanti kok jangan dulu deh Palestina menang, nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, gundul nggak apa-apa, ini gimana? Oke. Kalau dibilang kalau Palestina menang itu akan kiamat, gimana zaman Umar? Tadi kan sudah saya ceritakan. Kan udah menang. Iya, udah menang. Bahkan dikasih, bukan menang, dikasih kunci Palestina itu dari salah satu paus yang menguasai tanah tersebut, tanah Al-Aqsa tersebut dikasih. Ini Umar kuserahkan ke umat Muslim. Habis itu diambil alih sama kerajaan bangsa apa namanya, pasukan salib dari Vatikan. Ya, kalau kalian tahu filmnya apa, nama judul filmnya lupa lagi aku, yang Lord Richard lawan Salahuddin Al-Ayyubi. Apa nama filmnya tuh lupa gitu. Kalau aku nontonnya versi Salahuddin Al-Ayyubi-nya Bang, bagi novel. Itu beda cerita lagi itu. Tapi aku nonton dari versi Salahuddin Al-Ayyubi-nya sih, lewat. Ada kisahnya itu di mana pertarungan yang luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi memanggil, wahai tentara pasukan salib, kalau mau duel sama aku lawan satu, keluarkan orang terkuatmu. Iya, Lord Richard keluar, adu mekanik, kalah sama Salahuddin Al-Ayyubi. Saat itulah kocar-kacir mereka diambil lagi sama Salahuddin Al-Ayyubi tanah Palestina tersebut. Jadi tanah Palestina itu udah memang jelas punyanya umat Muslim. Tanahnya, bahkan orang-orang Palestina, pemukiman Palestina itu udah punya sertifikat tanah. Kalau seandainya ada perjanjiannya Umar di situ, ada surat-surat perjanjiannya Umar dari surat-surat zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin udah pasti, udah verified lah. Ya, gitu. Berarti karena kemenangan itu terpecahlah umat Yahudi itu ke negara-negara Eropa. Ya, ada yang ke Eropa, ada yang ke Australia. Banyak kemana-mana. Jadi mereka itu kayak pernah lihat juga. Tahu? Kapan mereka itu ke Palestina sih? Kapan? Kok misalnya dia tuh datang kembali lagi tuh tanpa tahu malu tuh kenapa? Nah, terjadi pada zaman Khilafah Utsmani, yaitu Abdul Wahid. Ya, pada zaman Abdul Hamid II. Nah, pada zaman Abdul Hamid II ada tokoh yang namanya Theodor Herzl. Tahu Theodor Herzl? Ini baru dengar. Ya. Bapak Zionis julukannya. Dia punya buku yang namanya The Jewish State. Apa Jewish State? Negara Yahudi. Jadi dia tahu cerita ini dari bapaknya si Theodor Herzl, tapi bapaknya nggak setuju sama anaknya. Dia menerangkan kisah tentang Nabi Musa itu dari bapaknya. Anaknya yang pengen buat negara untuk orang-orang Yahudi yang udah dimanapun mereka berada dipersekusi. Di Jerman diusir sama Hitler. Bahkan ada yang dibunuh, ada yang seperti apa itu sama Hitler, ya kan? Nah, pokoknya benar-benar dimanapun mereka berada pasti dipersekusi, pasti dibully lah ibaratnya. Apa yang mereka lakukan sama Nabi Yusuf terjadi sama mereka pada memang betul-betul orangnya iya. Ya, bahkan di Quran
di di Quran surah Al-Isra ayat 4 sampai 8 itu bisa teman-teman lihat. Kalian baca deh artinya kalau nggak mau baca tulisan Arabnya. Di situ tertulis mereka itu pasti dimanapun berada mereka pasti berbuat kerusakan. Itu udah jelas. Sifatnya atau fitrah mereka pasti berbuat kerusakan di suatu tempat. Akhirnya apa? Mereka dihancurkan sama kaum yang ada di tempat tersebut. Itu pasti. Sampai akhirnya di zaman Theodor Herzl punya inisiatif nih. Gimana kalau kita buat negara untuk orang-orang Yahudi, untuk keturunan Bani Israel? Ya udah. Rancang-rancang, tahu dari cerita bapaknya, tanahnya pas di Palestina saat itu. Padahal Palestina itu bukan milik siapapun saat itu, cuma memang milik umat Muslim. Kayak cocok logi gitu. Iya, yaudah kita ambil aja daerah mana, daerah Al-Aqsa. Karena situ kan ada situsnya. Iya. Oh iya, betul. Jadi ada situ. Di situ kisahnya tuh banyak banget. Pertama kisah Nasrani. ya. Karena kan 3 agama Abrahamik. Iya. Nggak boleh Iya. nggak boleh direbutkan juga. Ya. Tanah suci ya. 3 tempat tanah suci umat beragama ada 3, yaitu 3 agama Abrahamik yang percaya Ibrahim. Nah, gitu. Dengar info mereka pertama kali datang tuh ngemis-ngemis tempat. Nah, tadi tuh baru mau ngomong ngemis tempat. Iya. Itu tanah yang dijanji. Bukan, mohon maaf, itu bukan ngemis. Ceritanya bukan Ya, ngemis. gimana dong, gimana? Nah, itu bukan ngemis. Dia kan mau ngambil tempat tersebut, bukan ngemis. Bukan ngemis. Bawa sponsor. Sponsornya siapa? Inggris. Waduh. Ada uang disiapkan. Nih, ku beli tanahmu. Oke, zaman kolonial ya. Iya, dia beli tanahmu. Wahai Abdul Hamid, ini aku ada uang, aku beli tanah di Palestina untuk kami kaum Yahudi. Apa kata Abdul Hamid? Wahai Theodor Herzl, ketahuilah, tanah itu tanah umat Muslim. Kalau kamu pengen ngambil tanah tersebut, langkahi dulu mayatku. Ditantangin perang nggak tuh? Pesengel. Tunggu khilafah sudah musnah, katanya. Tunggu kekhilafan udah musnah baru kamu bisa ngambil tanah tersebut. Nah, makanya dari awalnya dia pengen ngebeli tanah tersebut, berubah pikiran untuk bukan ngambil, bukan beli, tapi gimana bisa menghancurkan dinasti Utsmani. Oke. Nah, masuk itu masalah Perang Dunia Pertama. Nah, mungkin teman-teman tahu Perang Dunia Pertama di mana pemenangnya itu Inggris. Nah, kenapa bisa Utsmani itu kalah? Karena ada orang dalam atau keluarganya sendiri itu yang menyetujui mengikuti sisi Nazi waktu itu. Jadi Islam sekuler kan di sana. Oh ya benar. Jadi sisi Nazi diambil, mereka ngambil sisi Nazi, sisi Jerman saat itu kan, ngambil sisi berkubu ke Jerman perang sama Inggris. Waktu itu siapa yang kalah nurut sama siapa yang menang. Karena siapa yang kalah menurut siapa yang menang, saat itulah kekhilafan Muslim Utsmani itu terpecah-pecah. Jadi negara Islam dulu itu bukan tanah umat Muslim itu terpecah menjadi beberapa bagian. Jadi muncul Turki, muncul yang nama-namanya, dan setiap bagian itu diambil, ada yang jadi milik Inggris, ada yang miliknya Portugal, ya kan? Ya, ya. Nah, gitu. Kalau dulu Utsmani luas. Iya, Utsmani itu luas. Nah, makanya kemenangan Inggris muncullah yang namanya dulu apa? Bukan Persatuan Bangsa-Bangsa ya dulu, apa namanya, MBB atau apa gitu ya dulu. Jadi muncul yang namanya mata uang dan lain sebagainya, dan asal muasalnya gitu, muncul istilah bengkir dan lain sebagainya saat itu muncul. Nah, saat itulah cuma satu kesepakatan untuk Palestina, kata orang Inggris, jangan dihak atau diklaim untuk siapapun. Itu tahun berapa? 1948. Ya, mulai pemukiman ilegal masuk, perlahan sampai sekarang tinggal Gaza, tepi barat atau West Bank. Ya, saat itulah makin lama makin mencar itu. Sponsor pertama Inggris. Tapi dulu Israel belum berdiri. Pemukiman Yahudi dulu namanya. Pemukiman Yahudi. Ya, nama ya Sponsori Inggris. Namanya pemukiman Yahudi. Ya. Kenapa sih kok dia itu sebarbar itu gitu? Ya. Kenapa dia
tidak menurutin aturan kalau misalnya nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak kecil. Tapi sekarang apa diterabas semua? Nah itu kenapa itu? Tadi kan kembali ke ayat yang tadi, yang surah Al-Isra. Ngeyel. Iya ngeyel, yang ngeyel. Gitu. Makanya terjadi genocide bukan war. This is not war, but is genocide. Berarti yang terjadi di Palestina ini sekarang genosida ya? Genosida. Genosida. Makanya. Jadi kan lagi rame nih di Instagram. Ada yang kubu Palestina, Ya, benar. ada yang kubu netral, ada yang kubu Israel. Nah, misalnya dari pandangan Bang Adi sendiri, gimana yang berpandangan kalau Israel itu nggak jahat, sebenarnya ngambil tanah yang dijanjikan itu gimana? Keberpihakan. Nah, itu ngomongin keberpihakan. Makanya ngomongin keberpihakan, kalau kalian dengar, kira-kira menurut penonton di rumah nih ya, aku nanya menurut penonton di rumah, ini tanah awalnya dikasih sama Allah, nih perangin, tapi mereka ngeyel, gak mau, aku gak mau perangin, ya udah Musa yang turun. Akhirnya mereka dapat, dan akhirnya mereka berbuat salah, diambil Roma dan lain sebagainya, akhirnya mereka dipersekusi sendiri. Mereka yang dikasih, tapi mereka yang nggak mau memperjuangkan, dan mereka sudah diusir dari tanah tersebut. Tapi dia kan memperjuangkan, tapi meskipun sudah lewat jauh nih, tapi Iya. dia kan memperjuangkan tanahnya nih. Iya. Itu gimana dong? Tanahnya diperjuangkan. Tadi pas di zaman, Dikasih disuruh Iya. perangin dia nggak mau Iya. nih. Ya. Tapi udah lama ya, udah basi lah, udah basi. Nah, Tapi dia mas, mau memperjuangkan itu baru mau memperjuangkan. Nah itu gimana? kalau seandainya ada istilah yang namanya di PBB two state solution, di mana dua negara itu bisa jadi akur, memang benar-benar terjadi, itu masalah sudah beres. Two state solution. Two state solution itu di mana ada negara Israel, ada negara Palestina, dua-duanya berdiri saling akur lah, ibaratnya nggak ada masalah, beres. Itu dari PBB. Tapi PBB siapa yang buat? PBB yang buat Amerika ketika Perang Dunia Kedua. Jadi kalau dibilang ibunya itu Inggris, Oke. bapaknya itu Amerika. PBB itu siapa? Bidannya. Jadi bidannya itu PBB. Jadi yang mengesahkan negara Israel itu adalah PBB. Tapi PBB nggak pernah mengesahkan negara Palestina. Benar. Bahkan banyak yang nge-vote Ya. negara Israel itu, maksudnya banyak yang nggak setuju. Iya. Kalau nggak salah cuma beberapa, cuma 5 Iya. atau 18 gitu, tapi tetap digaskan aja. Dan PBB itu mengajukan atau ibarat apa bahasanya? Mengajukan kalau bagus itu udah two state solution. Nah, kalau memang two state solution itu sudah benar-benar direalisasikan, seharusnya udah masalah kelar. Tapi two state solution juga itu nggak ada. Ya, karena mereka itu pengen nguasain tanah Syam dari Mesir. Mesir itu dari Sungai Nil sampai ke mana itu. Jadi kalau kalian lihat peta, mungkin bakalan diedit, kalau bisa diedit kelihatan peta geografi yang calon negara Israel tuh ada di internet. Bentuknya dari mana sampai mana itu kelihatan. Itu bakalan kelihatan, oh dari sini sampai Jazirah Arab itu ada kena sedikit, di Mesir kena, itu bakalan kayak garis melintang kayak gini ya. Betul-betul nutup. Jadi kayak di tengah itu dia posisinya. Makanya Palestina itu, Syam itu merupakan pusat dunia. Dulu pusat perdagangan di situ. Jual beli di sana karena memang pusatnya. Kalau mau ke Eropa tinggal naik. Kalau mau ke Asia tinggal turun. Bener-bener tengah. Jadi Di tengah. kenapa dia tuh tetap ngebet dapatkan tanah ini itu memang karena letak geografisnya itu Ya. sempurna gitu. Alasan lain yang tadi katanya Mas Ondi. Apa? Karena itu ada di sana diyakini tuh ada kuil King Solomon. Oh, versi mereka. Versi mereka. Di bawah Masjidil Aqsa itu ada yang namanya kuil Temple of Solomon dalam bahasa Inggris. Jadi ada kuil Solomon dan itu sudah ada rancangannya. Kalau kalian lihat di internet itu bentuknya sudah ada dari yang awalnya itu Masjidil Aqsa berubah jadi Temple of Solomon. Nanti akan jadi Pengen dihancurkan. ya. Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa bakal dihancurkan. Nah, tapi mau tau nggak? Yang orang-orang ketahui, yang kubah kuning, itu yang orang-orang ketahui Masjidil Aqsa. Padahal Bukan. aslinya Bukan. yang mana? Bang? Masjidil Aqsa itu satu komplek. Oh, jadi itu kayak
kompleks ibarat kalau kita bahas di sini kayak kompleks Stadion Wisma Atlet. Ya, Stadion Sumpaji itu kompleksnya itu ada banyak, bukan aja gor atau gor, ya bukan gor Kadri Oning aja. Ada Dispora di sana kan, ya kan? Ya gitu, ada banyak tempat gitu loh. Yang di tengah-tengah itu orang tahunya, oh kalau ini Masjidil Aqsa, padahal bukan, itu Dome of the Rock. Oke. Nah, terus letak asli posisi Masjidil Aqsa sudah. Satu kompleks Satu kompleks itu namanya Masjidil Aqsa. Berarti Nah. kalau di sini ibarat ya ini kompleks Gelora Kadri Oning ya, kayak gitu. Ya, kompleks Namanya Islamic Center. Iya, ya, Islamic Center. Kan ada sekolahnya kan, ada perpustakaan, ya. Ada pasar. Makanya, nah ada pasar dan lain sebagainya. Pokoknya itu kompleks, nggak bisa di ini. Nah, yang dihancurkan itu bagian-bagian lain. Yang tengahnya itu terakhir. Berarti sudah. Nah, jadi orang lihat masih aman, tapi sekali coba itu ditoel, udah bakal umat muslim di seluruh dunia udah bakal ngamuk banget ya. Iya, jadi tengah itu terakhir nanti. Akhiran ya. Oke, Terakhir. mulai tadi kita kan bahas sejarah, Ya. mulai perang, wilayah. Nah sekarang apa sih yang dibutuhkan sama teman-teman kita yang di sana sekarang? Yang dibutuhkan, Kan kita lihat rumah sakit udah nggak beroperasi Ya. nih. Listrik udah pada dipadamkan. Kalau nggak salah yang terbaru ini sudah hampir rata dengan tanah ya di kota yang terbaru. Nah itu gimana dong? Apa yang dibutuhkan orang? yang dibutuhkan oleh warga Palestina itu TNI, Tentara Netizen Indonesia. Tentara Netizen Indonesia tetap menyuarakan Palestina sampai detik ini. Kayaknya cuma negara Indonesia ya nggak sampai sekarang gitu ya. Ya, Yang itu paling besar, gila. Gede. Mentalnya prajurit IDF Israel drama dramatik bukan IDF itu ya, orang-orang tentara Israel itu trauma sama netizen Indonesia, di spam, di apa. Bayangkan saking luar biasanya bahasa Indonesia itu sampai ditakuti sama manusia. Bahasa Indonesia loh, langsung akun privat. Masalahnya, Ini kayaknya lucu banget. iya masa bingung. Beri ya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia saking mendunianya gitu kan. Israel aja takut sama bahasa Indonesia. Padahal orangnya nggak ada. Padahal orangnya nggak ada ya. Padahal bentuknya dunia maya gitu. Iya. Takut gitu ya. Netizen Indonesia tuh luar biasa loh, friend. Salut sama netizen Indonesia. Respect. Baru ini Nggak bisa berkembang sebentar. Tapi sosial media itu kena mental tapi mereka. iya aku dengar netizen Indonesia itu bermanfaat. Iya. Rasanya nyerang Makanya- orang sana sini. Makanya ngejulitin mereka itu, bahkan beberapa ulama bilang halal. Ngejulit itu hal. Berpahala dan berpahala. Ngejulit itu berpahala. Berpahala. Dapat pahala. Pahala. Biasanya julid dosa, ini dapat pahala. Oke, misal nih, tadi kan butuh dukungan Indonesia Iya. secara netizen lah ya kan. Apakah ini dengar-dengar aja ya, katanya kalau misalnya kita berinfak atau ngasih dana itu apa benar nggak semuanya disampaikan ke Palestina atau gimana? Nah, Ini lagi ramai juga nih soalnya. Ini toh aku punya uang buat ke Palestina, tapi kamu bisa terpercaya nggak ini? Nah itu saya kan jadi kalau misalnya aku sampaikan di sini. pertama, apakah sampai 100%? Enggak. Aku pernah kerja kan di Yayasan Amal NGO namanya Aman Palestina. Mungkin Boleh sebut ini bang? boleh ya? Oke, Aman Palestina ya. Nah, Aman Palestina dulu satu-satunya NGO. Ini semata-mata Iya, iya. menyuarakan fakta. Ya, satu-satunya NGO yang punya kantor di Gaza. Punya kantor. Kalau NGO lain itu punya camp, punya apa dulu itu ya, dulu ada yang namanya ACT sebagainya dan lain sebagainya, itu dulu cuma punya camp aja di sana, punya apa ibaratnya dapur umum atau lain sebagainya lah. Tapi kalau iya camp pengungsian, kalau kita benar-benar punya kantor, masuk ke sana susah, pasti dapat potongan-potongan. Masuk pertama dari Mesir misalnya, jalurnya Mesir. Udah kena pangkas. Masuk lagi ke dalam kena pangkas. Berapa lapis dulu aku lupa itu, ada berapa lapis itu. Mobil iya,
mobil itu kalau jalur darat, mobil itu harus lewat berapa kali lapis itu. Makanya dikurangin. Iya, dikurangin sampai sana. Kalau yang pernah ke Mesir itu kita dipalak. Iya, dipalaki. Ya. Iya. Dipalaki. Betul. Nah, iya, dipalaki. Jadi banyak pemalakan itu di tengah jalan itu pemalakan luar biasa itu. Pasti itu dimanfaatkan. Iya, pasti. Yang di bandara juga. Benar. Betul. Pasti dipalak. Pasti makanya yang sampai di sana nggak mungkin 100%. Tapi apakah sedekah kita nggak diterima? Diterima. Infak kita diterima. Itu penyebabnya bukan orang kita, hanya orang-orang yang kaya perbatasan. Iya. Yang perbatasan orang-orang Israel itu tadi. Iya. Yang kira selama ini tuh kalau dipangkas ya mungkin orang Mesir yang ambil. Enggak. Iya itu orang Israel itu yang mangkas. Antek-antek. Iya. Mungkin antek-antek nggak tahu ya. Yang aliran lain. Cukup. Yang mendukung pro, Cukup. Tapi ngomongin bentuk tadi bentuk apa? Bentuk bantuan atau keberpihakan kita ya. Ngomongin keberpihakan kita ya. Pernah dengar kisah Nabi Ibrahim? Yang waktu Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud. Ada semut kan? Ya. Semut rela badannya panas terbakar, ngangkat air yang kecil cuil. Terus apa kata si cicak? Ngapain kau bantuin madamkan apinya Nabi Ibrahim? Apa gunanya? Apinya besar loh. Yang ada bisa ngebakar dirimu. Apa katanya? Apa kata para bangsa semut? Ketahuilah, seenggaknya nanti ketika aku ditanya, kami ditanya sama di hadapan Allah, apa yang kalian lakukan ketika Nabi Ibrahim dibakar? Aku berpihak ke Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Semut sampai sekarang itu diistimewakan. Iya, kalau nggak salah kalau bunuh semut haram kalau nggak salah. Iya, semut diistimewakan loh. Melainkan cicak. Cicak, apa yang cicak lakukan? Ditiup tuh apinya biar makin besar. Sampai sekarang, sampai keturunan, gara-gara mbahnya semut, keturunannya jadi Kena yang ada. ya kan? Gara-gara si mbah, padahal cicak ini apa salahku? Apa salahku? Kok bisa aku dipersekusi nih? Ya kan? Nah makanya jangan sampai gara-gara kita, keturunan kita jadi kayak si cicak itu. Makanya mohon maaf ya, aku bukannya menyalahkan teman-teman yang nyari zuriat, ada yang nyari zuriatnya Nabi sampai kemana, itu it's okay, nggak masalah. Daripada kita mencari zuriat kita ke atas, mending kita memperbaiki zuriat kita ke bawah. Iya benar. Iya nggak? Betul kan? Iya. Keberpihakan ya. Iya. Makanya keberpihakan itu penting. Ngomongin keberpihakan ya. Setiap aksi pernah lihat kan? Bendera One Piece. Ada juga bendera MU. Bendera One Piece, MU dan lain sebagainya. Kan kita kan berpikir kenapa ini kenapa ini para wibu ini ngebela Palestina, apa pentingnya buat mereka? Dalam cerita One Piece itu banyak banget cerita yang bisa kita dapat. Di dalam itu ada politik dunia, ada perbudakan, ada genosida, korupsi dan lain sebagainya. Makanya ngomongin Israel sekarang itu relate banget sama yang ada di cerita One Piece gitu loh. Jadi ketika orang lihat Israel, oh fix Daniel Bito. Nah, kayak tadi lagi kita turun aksi, ada yang bawa bendera One Piece, tapi ada juga yang komen begini, kenapa nggak langsung ke Palestina aja? Kenapa nggak langsung ke Palestina aja? Ya kenapa? Supaya jihad. Kan kita bilang kita di sini mau menyampaikan aspirasi kita, keberpihakan kita, tapi tiba-tiba dia komen, kenapa nggak ke Palestina aja? Kenapa tidak ke Palestina? Aku pernah ngobrol sama salah satu syekh dari Palestina. Ya, salah satu syekh dari Palestina. Kalau kalian turun langsung ke Palestina, beban. Oke? Why? Kenapa beban? Apa alasannya kenapa beban? Pertama, kita nggak bisa bahasa Arab. Kedua, kita bukan penghafal Quran. Iya. Dia kan beban. Apa gunanya kita di sana? Di sana syarat jadi pejuang itu harus fisik kuat, minimal bisa berkomunikasi sama mereka, dan bisa penghafal Quran minimal setengah Quran. Dan mungkin terakhir ya. Mungkin langsung closing statement aja ya. Mungkin terakhir. Misalkan jadi volunteer itu gimana syaratnya? Kalau volunteer
Enggak sulit. Kalau mau jadi volunteer banyak. Di Samarinda sendiri ada banyak banget, ada DPU, ada. Maksudnya yang masuk ke sana. Sampai sana. Nah, sampai sana. Sekarang Israel membatasin karena media itu bahkan tahu kan Hussein Gaza. Hussein Gaza aja masuk ke sana lagi agak sulit. Kembali ke sana aja agak sulit. Karena bakal dipantau. Iya, bakal dipantau dan mengganggu mereka. Bayangkan kalau ada orang Indonesia lagi sana, video lagi. Dari video orang Indonesia disebarkan ke seluruh dunia, itu sudah berpengaruh banget. Bahkan sampai internet Iya, internet dihentikan. Iya. Biar apa? Biar media itu nggak sampai ke sana. Gitu. Oke, coba Bang, closing statement buat teman-teman kita supaya percaya. Kalau kita tuh keberpihakan ke Palestina tuh nggak merugikan. Tapi Samarinda kan ada lagi aksi. Solidaritas. Oke, ngomongin Palestina ya, berarti ngomongin tentang apa yang sudah diceritakan, apa yang sudah dikatakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama, Nabi kita nggak pernah bohong. Kenapa aku bilang Nabi kita nggak pernah bohong? Jadi jangan ngomongin Palestina deh, kita ngomongin tentang penaklukan Konstantinopel. Tadi udah ngomong Muhammad Al-Fatih. Jadi saat pembebasan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih mengatakan kepada pasukannya, wahai semua pasukan, ketahuilah Nabi kita nggak bohong. Ternyata benar apa yang dikatakan Nabi kita. Ternyata benar apa yang Rasul kita omongin. Pada saat itu Rasul kita mengatakan, para sahabat bertanya kepada Nabi saat perang Khandaq, perang yang dimana umat Muslim lagi dikepung. Wahai Rasulullah, negara mana yang bakal kita taklukkan terlebih dulu? Apakah Roma atau Konstantinopel? Saat perang Khandaq mereka dikepung, lagi bangun paret, tanya kayak gitu orangnya. Terus Rasul menjawab, negerinya Heraklius, latuf tahanal Konstantinia, fala nikmal amiru wala nikmal jaisu dalikal jais. Jadi kata Nabi, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan umat Muslim. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Itu Nabi ngomong pada tahun itu 1,4 abad yang lalu. Ngomong seperti itu. Makanya aku pernah nanya ke anak-anak, kapan Konstantinopel dibebaskan? Ada yang jawab 29 Mei 1453. Aku bilang salah. Saat keluar dari lisannya Nabi. Sudah berproses ya. Jadi Palestina pasti akan bebas. Pasti. Merinding. Pasti. Palestina akan bebas dengan atau tanpa adanya kita. Ya benar. Jadi seperti itu. Oke. Kita sampai di sini Bang ya. Oke, kita cukupkan dulu malam hari ini. See you dan sampai jumpa. Bye bye.